Pengertian freight forwarder. Freight forwarder adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang keagenan yang mengurusi pengiriman dan penerimaan barang ekspor dan impor. Freight forwarder ini bisa dikatakan sebagai agen shipping agent. Dari segi operasionalnya, forwarder dapat diklasifikasikan dalam 3 golongan, sesuai dengan tingkat profesionalisme dalam melaksanakan proses penanganan dan pengiriman barang, serta kesediaan agen sebagai mitra usahanya di luar negeri. International Freight Forwarder berklasifikasi A merupakan forwarder profesional dalam hal menjalankan kegiatan freight forwarding dengan memberikan jasa penanganan serta pengiriman barang kepada para konsumernya yang bertaraf internasional, yaitu melakukan pengiriman barang ke atau dari salah satu atau berbagai negara di luar negeri. Jenis forwarder ini sangatlah diminati oleh para pemilik barang, terutama oleh importir dan eksportir. Yang kedua, domestic atau regional forwarder. Bedanya dengan international freight forwarder, domestic atau regional forwarder tidak menggunakan atau memerlukan bill of lading. Sedangkan international freight forwarder menggunakan atau memerlukan bill of lading. Local forwarder. Jenis forwarder ini merupakan forwarder dengan klasifikasi yang minim, karena yang termasuk golongan forwarder lokal adalah mereka yang belum memiliki agen di luar negeri dan mereka adalah para pengelola jasa EMKL dan EMKU. Apa yang ditawarkan freight forwarder kepada kita? Mereka menawarkan jasa pengiriman atau penerimaan kargo baik untuk ekspor maupun impor dengan menggunakan servis udara, laut, dan darat dengan berbagai variasi harga dan servis pelayanan, antara lain servis pengiriman yang ditawarkan oleh freight forwarder itu lebih baik daripada shipping agent. Kok bisa? Freight forwarder melakukan banyak kerjasama dengan para shipping agent. Mereka memiliki kontrak kerja dengan para shipping agent. Oleh karena itu, sangat wajar jika freight forwarder dapat memberikan variasi penawaran harga dan skedul kapal atau pesawat yang berbeda-beda kepada konsumernya. Lalu, apakah setiap freight forwarder itu memiliki kantor cabang di seluruh penjuru dunia? Jika freight forwarder itu adalah sebuah perusahaan, maka barang tertentu mereka akan membuka kantor cabang di setiap kota-kota pelabuhan di seluruh dunia. Hanya saja, sangat jarang perusahaan forwarder yang berskala besar, sekalipun paling besar, mereka hanya memiliki perwakilan kantor cabang mereka di beberapa kota besar di negara besar saja. Bagaimana cara kerja mereka? Freight forwarder juga memiliki kerjasama dengan agen yang bergerak di bidang yang sama di luar negeri. Jadi misalnya kita bekerja pada freight forwarder, misalnya kita pakai jasa freight forwarder PT Angin Sepoi-Sepoi di Jakarta, maka agen yang nantinya akan mengurusi kargo kiriman ke USA adalah Calm Down Inc. Kenapa bisa begini? Karena PT Angin Sepoi-Sepoi memiliki kerjasama dengan agen di USA yang bernama Please Calm Down Inc. Lalu, kegiatannya apa saja? Kegiatannya bervariasi tergantung pada jenis dan ukuran perusahaan. Secara umum biasanya meliputi menyelidiki dan merencanakan rute yang paling tepat untuk pengiriman barang, membuat kemasan yang tepat dan sesuai dengan barang, menegosiasikan kontrak, biaya transport, dan standar penanganan,
memperoleh, memeriksa, dan menyiapkan dokumentasi untuk memenuhi segala peraturan dan persyaratan asuransi, spesifikasi pengepakan, dan syarat-syarat lain sesuai dengan peraturan rezim fiskal negara di luar negeri, menawarkan layanan konsolidasi melalui udara, laut, dan darat, serta memastikan solusi biaya yang efektif dan aman. Menghubungi pihak ketiga untuk memindahkan barang melalui jalan darat, kereta api, laut, dan udara sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Mengatur asuransi dan membantu klien dalam hal klaim. Menawarkan solusi TI dan peraturan koneksi data elektronik (EDI). Mengatur pembayaran, pengiriman, dan biaya lainnya atas nama klien. Memanfaatkan e-commerce, teknologi internet, dan sistem satelit untuk mengaktifkan pelacakan barang setiap saat. Bertindak sebagai broker yang mempunyai link dan kemampuan bernegosiasi yang baik di seluruh dunia untuk memandu barang agar terangkut secara efisien maupun melalui prosedur yang rumit. Berurusan dengan pengaturan khusus untuk kelancaran pengangkutan muatan tertentu seperti ternak, makanan, dan obat-obatan. Bekerja erat dengan pelanggan, kolega, dan pihak ketiga untuk memastikan kelancaran operasional sesuai dengan tempat tenggat waktu. Melaksanakan komunikasi dan kontrol melalui semua tahapan perjalanan, termasuk pembuatan laporan, manajemen, dan analisis biaya, statistik, dan satuan. Bertindak sebagai konsultan di bidang kepabeanan, melaksanakan angkutan barang sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, mempertimbangkan situasi politik dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pergerakan barang. Ruang lingkup kegiatan freight forwarding. Forwarder bertindak atas nama eksportir. Memilih rute serta mode transport yang dikehendaki, melakukan booking space ke perusahaan shipping line, melakukan serah terima barang cargo owner eksportir. Pada saat serah terima barang dilakukan, maka freight forwarder menyerahkan dokumen Forwarder Certificate of Receipt (CFR) dan Forwarder Certificate of Transport (FCT) sebagai eksportir. Mempelajari bentuk letter of credit serta aturan pemerintah yang relevan dengan rencana pengiriman barang baik di negara eksportir (country origin) maupun di negara transit dan negara bongkar muat (country transito and country destination). Melaksanakan pengepakan (packing), melaksanakan pergudangan jika diperlukan, menimbang serta pengukuran barang, mengasuransikan barang bila mana pihak importir menghendaki, melakukan pengangkutan barang ke pelabuhan muat (port of landing) dengan terlebih dahulu, mengurus dokumen ekspor barang (PEB) serta dokumen pelengkap lainnya yang dibutuhkan oleh carrier, membayar semua biaya yang timbul terkait dengan pengangkutan dan pengurusan dokumen, termasuk pembayaran freight, menerima full set bill of lading dari carrier, memonitor pergerakan barang selama dalam perjalanan, serta melakukan komunikasi dengan forwarding agent yang ada di luar negeri. Dahulu mengirim tax release dalam rangka persiapan clear dokumen dan cargo delivery saat barang tiba. Dalam hal terjadi kerusakan barang, maka forwarder melalui agennya di pelabuhan tujuan melaksanakan pencatatan kerusakan serta kehilangan barang dalam proses klaim. Bertindak sebagai importir. Lingkup kegiatan forwarder dalam hal bertindak sebagai importir dapat diuraikan sebagai berikut. Menerima dan mengecek dokumen impor serta dokumen pelengkap lainnya.
yang dibutuhkan dalam rangka impor, memonitor pergerakan barang impor mengetahui kapan barang tersebut akan tiba, mengurus pengambilan delivery order atas barang pada perusahaan pelayaran, serta membayar biaya yang timbul terkait kegiatan impor, mengajukan surat pemberitahuan impor barang (PIB) ke kantor bea cukai dengan terlebih dahulu membayar biaya masuk, pajak dan pajak-pajak lainnya dalam rangka impor ke bank devisa yang ditunjuk, atau mengajukan surat permohonan penimbuhan sementara di luar kawasan kepabeanan, mempersiapkan gudang sementara jika diperlukan, melakukan pengurusan job slip ke pihak operator pelabuhan, melakukan pengangkutan terutama serta penyerahan barang kepada konsigne, melakukan pengurusan job slip kepada pihak operator pelabuhan, divisi usaha terminal peti kemas dengan melampirkan dokumen dari kostum sebagai legalitas bahwa barang impor tersebut telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan. Cara memilih freight forwarder. Jika pertanyaan ini jawabannya adalah positif, maka forwarder itu patut dipertahankan. Tapi jika forwarder itu jawabannya negatif, maka forwarder itu harus ditinggalkan. Apakah perusahaan freight forwarder yang akan Anda pilih cukup besar untuk menangani bisnis global Anda? Berapa banyak kontrak layanan yang mereka miliki? Ini juga berpengaruh karena kalau kontrak yang mereka miliki sedikit dan perusahaan forwardernya tidak pernah atau kurang menangani bisnis global maka freight forwarder itu bisa dinilai kurang, istilahnya tidak bisa terlalu dipilih. Lalu, dapatkah freight forwarder menangani produk Anda atau mereka mengkhususkan diri dalam komoditas tertentu? Apakah freight forwarder memiliki jaringan agen pada negara asal atau negara tujuan? Apakah perusahaan freight forwarding kuat secara finansial? Bagaimana tingkat komunikasi dengan freight forwarder? Bagaimana dan kapan waktu penyelesaian dokumen angkutan? Apakah Anda mendapatkan informasi yang Anda butuhkan secara tepat waktu? Dapatkah mereka memberi referensi yang baik? Apakah freight forwarder memiliki asuransi kargo? Apakah mereka menetapkan harga terbaik?